CTV 100% kami wong Jawa Timur, CTV 100% Jawa Timur. Kali ini akan mengajak pemirsa untuk berkeliling menggunakan Trans Jatim. Kita akan datangi berbagai destinasi wisata juga kulineran, tentunya bersama dengan Trans Jatim. Bagaimana keseruan dari Tania? Ikutin yuk! Manapun, dan tentunya bayarnya bisa pakai tunai maupun non tunai. Kali ini saya mengajak pemirsa mengunjungi sejumlah destinasi wisata dan kuliner di Jawa Timur dengan bus Trans Jatim. Saya memulai dengan naik koridor 1 Sidoarjo Surabaya Gresik. Sekitar 10 menit, bus Trans Jatim tiba di Terminal Larangan Sidoarjo. Di sini saya memilih turun untuk menikmati kuliner legendaris Sidoarjo Lontong Kupang. Turun di halte Terminal Larangan, kita langsung menuju salah satu tempat yang jangan sampai dilewatkan oleh pemirsa kalau misalnya ke Sidoarjo, yakni makan lontong kupang, makanan khas dari Sidoarjo. Gimana kira-kira kenikmatan dari lontong kupang ini? Yuk ikutin Tania. Lontong kupang adalah kuliner khas Sidoarjo. Kuliner ini berupa irisan lontong dengan taburan daging kupang dan kuah kaldu yang lezat. Lontong kupang biasanya disajikan bersama lento yang diremukkan. Perpaduan kuah kaldu dan bumbu ulek membuat cita rasa lontong kupang lebih segar dan terasa istimewa. Usai menikmati nikmatnya lontong kupang Sidoarjo, saya mengajak pemirsa melanjutkan perjalanan ke Terminal Purabaya Bungurasi. Di sini, saya berpindah ke koridor 5 Surabaya Bangkalan. Nah, untuk menuju ke destinasi selanjutnya, tentunya Tania juga bakal naik Trans Jatim lagi. Untuk mempermudah dan tahu di mana busnya, kita bakal tracking menggunakan aplikasi Trans Jatim Ajaib. Di sini tinggal lihat aja busnya nyampe di mana. Kalau udah deket, kita harus siap-siap ya untuk naik di busnya. Oke, pemirsa, kali ini saya udah turun dari koridor 1, tadi dari halte Terminal Larangan, dan saat ini sudah ada di halte Terminal Bungurasi. Kita akan beralih ke koridor 5 karena kita bakal menuju ke Bangkalan. Yuk!
Nah, kalau misalnya pengen naik ke bus Trans Jatim, jangan lupa pemirsa untuk antri. Berbeda dengan koridor 1, bus Trans Jatim koridor 5 ini lebih ramai. Waktu tempuh rute bus yang diberi nama Cakraningrat ini sekitar 1 jam 40 menit. Koridor 5 ini melewati 45 halte, mulai halte Menanggal, Perak Timur, Gedung Cowek, Simpang 3 Tengkel, Kecamatan Burne, dan halte Bebek Sinjai. Nah, pemirsa, kali ini Tania sudah ada di bus Trans Jatim koridor 5 karena kita bakal pergi ke Bangkalan. Tentunya kita datengin destinasi yang ada di Madura. Kira-kira apa yang seru di sana ya? Jadi ikutin terus Tania di Trans Jatim. Kalau misalnya naik Trans Jatim, karena di sini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari kamera pengawasan CCTV depan dan juga belakang, kemudian ada kotak P3K, alat pemecah kaca, juga ada tabung apar, dan dilengkapi juga dengan kursi prioritas. Tentunya di sini juga ada area khusus untuk perempuan di bagian depan dan area untuk laki-laki di bagian belakang. Pemirsa, kalau misalnya kita naik Trans Jatim koridor 5, kita bisa langsung turun di depan tempat makan terkenal yang ada di Jawa Timur, yakni Bebek Sinjai. Yuk! Bebek Sinjai ini merupakan salah satu kuliner paling terkenal di Kabupaten Bangkalan. Warung nasi bebek sambal pencit khas Madura ini sudah ada sejak tahun 2003. Bebek Sinjai ini terkenal karena daging bebeknya yang empuk dengan bumbu meresap sampai tulang. Daging bebek yang empuk ini dipadukan dengan sambal pencit menjadikan kuliner ini tak tertandingi. Dengan harga Rp35.000 per porsi, Bebek Sinjai ini tak pernah sepi dan tidak sedikit konsumen datang jauh-jauh untuk menikmati nasi bebek ini. Setelah perut kenyang, saya mengajak pemirsa untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata religi di Madura, yakni Makam Syekhona Khalil Bangkalan di Desa Martajasa, Kabupaten Bangkalan. Dan pemirsa, setelah kulineran di Bebek Sinjai, selanjutnya Tania berhenti di Rambu Syekhona Khalil untuk berwisata religi di Makam Syekhona Khalil. Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif sering dikenal dengan nama Syekhona Khalil atau Syekh Khalil. Syekhona Khalil adalah guru ulama Indoy dan juga bapak pesantren Indonesia. Makam Syekhona Khalil Bangkalan tidak pernah sepi pengunjung. Selain makam Syekhona Khalil, juga terdapat makam ayahnya bernama Abdul Latif. Selain itu, di kompleks ini juga terdapat makam anggota keraton dan makam waliullah
yang di sampingnya terdapat sumur tua yang dipercaya jika melempar uang koin akan mendapatkan rezeki yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallah. Pemirsa, inilah komunikasi perjalanan koper lebaran persembahan dari Kencana, ahlinya Bajaringan. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta yang sampai saat ini sudah terjual 99%. Dari Pelabuhan Gresik ini ada 2 kapal. Ikuti informasi terkini seputar mudik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pastikan mudik lebaran Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan koper lebaran hanya di JTV 100% Jawa Timur. Usai mengunjungi destinasi wisata dan kuliner di Sidoarjo dan Pangkalan dengan bus Transjatim Koridor 1 dan 5, kali ini saya mengajak pemirsa berwisata di Kabupaten Lamongan dengan naik bus Transjatim Koridor 4 rute Gresik-Lamongan. Bus Transjatim Koridor 4 ini berangkat dari Terminal Bundar Gresik menuju Terminal Paciran Lamongan dengan jarak tempuh sekitar 53 km. Bus Transjatim bernama Jaka Tingkir ini melewati 22 halte di sepanjang jalan Dendels, Kabupaten Gresik. Dan setelah 1 jam lebih, akhirnya tiba di Terminal Paciran Lamongan. Setibanya di Terminal Paciran Lamongan ini, pemirsa bisa berjalan kaki menuju wisata Bahari Lamongan, Pantai Tanjung Kodok, dan Goa Maharani. Jarak Terminal Paciran Lamongan ke 3 tempat wisata andalan di Kabupaten Lamongan ini hanya 3 menit. Pemirsa, melanjutkan jalan-jalan kita menggunakan Transjatim. Nah, kali ini tadinya ada di Koridor 4, yakni Gresik Paciran. Kira-kira ada apa aja yang bisa kita datengin untuk menggunakan Transjatim Koridor 4 ini? Yuk ikutin Tania. Usai mengunjungi wisata Bahari Lamongan, Goa Maharani, dan Pantai Tanjung Kodok, pemirsa bisa melanjutkan perjalanan mengunjungi destinasi wisata religi Makam Sunan Derajat, 1 dari 9 Wali Songo. Lokasi halte bus Transjatim berada di Kompleks Makam Sunan Derajat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran. Nah pemirsa, nggak perlu takut kalau misalnya naik Transjatim kalau kebablas sama rute yang dituju. Karena di Transjatim sudah disediakan voice announcer untuk halte selanjutnya. Begitu turun di halte, pemirsa bisa berjalan kaki menuju Makam Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang yang terkenal dengan kecerdasannya. Oke, di Transjatim Koridor 4 ini kita bakal berwisata religi di Sunan Derajat. Jadi mari kita turun dari bus ini dulu ya. Ini tuh definisi transportasi andalan masyarakat Jawa Timur. Karena dari shelter Sunan Derajat kita tinggal jalan kaki aja menuju ke wisata religi Sunan Derajat. Hingga saat ini, peninggalan Sunan Derajat masih tersimpan di dalam kompleks makamnya. Makam Sunan Derajat selalu ramai didatangi peziarah, terutama pada libur hari raya.
Nah pemirsa, setelah kita tadi melihat-lihat di makam Sunan Derajat, selanjutnya kita bakal pergi lagi menggunakan Trans Jatim tentunya. Kira-kira ada destinasi wisata apa lagi ya di koridor 4 ini? Jadi jangan sampai dilewatkan keseruan kita selanjutnya. Pemirsa, ngomong-ngomong tentang Lamongan, sebenarnya banyak banget juga wisata pantainya yang bisa dikunjungi oleh pemirsa kalau misalnya datang ke Lamongan, apalagi menggunakan Trans Jatim. Tapi harus sedikit berpindah menggunakan transportasi lain, tapi nggak jauh kok, tenang aja. Pulsae. Mun cak ngono kae gak ono pulsae, tak bedheki iso jawab oleh pulsa. Oke. Ayo. Apa bedanya fitness sampai fitnah? Wah, enteng. Kalau fitness itu ke gym. Kalau fitness itu ke Iso. Dol pulsae. Oh iya betul. Oleh pulsa ya. Oleh. Kayak dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa melok kuis Tuljena setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Tuljena, novel PT Jaman Penak JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Cat Color, harga ekonomis. Pemirsa, kali ini kita akan jalan-jalan di Gresik. Kita akan menuju ke Gelora Joko Samudro menggunakan Nah, kalau yang kali ini pemirsa, tadinya ada di Trans Jatim Koridor 3, Gresik Mojokerto. Ini tuh yang bikin seneng banget, ternyata pemandangan sepanjang jalan dipenuhi sama ijo-ijo seger. Jadi happy ketika naik Trans Jatim. Anyway, kali ini Tania akan berhenti nanti di halte Kayu Putih untuk berwisata di sana. Yeay, ini nih yang jangan sampai dilewatkan. Karena gampang banget kan aksesnya dari halte di depan wisata Bukit Kayu Putih, bisa langsung masuk di wisata ikonik di Mojokerto. Salah satunya adalah ini nih. Bukit Kayu Putih menyuguhkan panorama sunset dengan latar belakang 3 gunung sekaligus.
yakni Gunung Penanggungan di Mojokerto, Gunung Welirang di Blitar, dan Gunung Arjuna di Pasuruan. Selain pemandangan 3 gunung, wisatawan juga bisa menikmati sejuknya area pepohonan kayu putih seluas 2,5 hektar. Tak hanya itu, wisatawan juga bisa menikmati wahana lain seperti petik sayur, kolam renang, dan rainbow slide. Usai puas berwisata di Bukit Kayu Putih, saatnya kembali ke Surabaya dengan Koridor 2 dari Terminal Kertajaya dan tiba di halte Menanggal, Surabaya. Nah, pemirsa, usai dari wisata Bukit Kayu Putih, Tania turun dari Transjatim Koridor 3 dan ini lagi di Terminal Kertajaya Mojokerto. Anyway, Tania mau pulang, jadi harus berpindah ke Koridor 2. Gimana? Menyenangkan banget kan perjalanan kita bersama dengan Transjatim. Kita bisa keliling-keliling destinasi wisata yang menyenangkan, mulai dari yang ada di Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan, Gresik, Lamongan, sampai dengan Mojokerto. Dan tentunya kalau misalnya pemirsa ingin berlibur, transportasinya pakai Transjatim aja ya, karena udah murah, nyaman, dan transportasi andalannya Jawa Timur. Yuk, Tania mau pulang. Jadi, sampai jumpa di sorot berikutnya. Saya Tania Nandita dan juga kru yang bertugas. Terima kasih. Dah. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Saat ini, bus Transjatim telah memiliki 5 koridor, yakni Koridor 1 Sidoarjo Surabaya Gresik, Koridor 2 Mojokerto Surabaya, Koridor 3 Mojokerto Gresik, Koridor 4 Gresik Lamongan, dan Koridor 5 Surabaya Bangkalan. Rencananya, tahun 2025 ini, Dinas Perhubungan Jawa Timur akan membuka Koridor 6 Sidoarjo Mojokerto. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dr. Nyono, mengatakan bus Transjatim merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi, Pemprov Jawa Timur, untuk menyediakan transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Bus Transjatim hadir sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan, emisi karbon, dan membantu meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, khususnya warga Jawa Timur. Untuk itu, Kadis Subjatim mengajak masyarakat Jatim untuk menikmati baik saat mudik maupun libur lebaran. Kami menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan Transjatim, jadi gunakanlah Transjatim. Karena Transjatim ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Bu Gubernur untuk mensejahterakan atau memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya gerbang Kertasusila. Ya, jangan pergi kalau jauh dengan sepeda motor. Ibu Gubernur sangat empati kepada warga gerbang Kertasusila agar tidak terjadi potensi kecelakaan di jalan raya. Parkirkan sepeda motornya di halte-halte Transjatim, di sekitar halte Transjatim, dan naiklah bus Transjatim yang murah, tepat waktu, dan berkeselamatan. Mudah-mudahan program Nawal Bakti Satya keempat Ibu Gubernur Jatim Akses bisa segera dirasakan masyarakat Jawa Timur, terutama warga kota gerbang Kertasusila dan seluruh nanti ke depan ke kabupaten kota, sehingga bisa memangkas ongkos transport warganya.
kalau di gerbang kertosucila bisa menghemat 20% dari ongkos warga kota, yang muaranya nanti seluruh warga kota bisa sejahtera. Oke, karena apa? Karena ongkos transportnya bisa minimize dan bisa di saving untuk kebutuhan yang lain. Mungkin itu himbauan kami. Matur nuwun. Dengan tarif hanya Rp5.000, masyarakat bisa menikmati bus Trans Jatim dengan mengunjungi destinasi wisata dan kuliner di Jawa Timur. Jadi, ayo naik bus Trans Jatim, libur makin seru, aman, dan nyaman.